Saudara pernah nggak merenung gitu ya? Sehingga ini jadi satu pertanyaan buat saudara. Di gereja yang sama, baca Alkitabnya sama, rajin doanya sama, tetapi kenapa berkatnya beda? Kira-kira apa yang membuat perbedaan berkat? Bisa kasih jawaban? Hati. Hah? Apa? Hatinya berbeda. Hati. Oh. Ya, apalagi yang ini? Rajinnya sama, gerejanya sama, Alkitabnya sama, saudara dengar firmannya dari pendeta yang sama. Kenapa berkatnya bisa lain? Kok si A lebih diberkati, sedangkan si B kurang? Apa? Hah? Cara pandang kita kepada Tuhan. Saudara, ternyata begini. Yang membedakan berkat adalah rasa hormat kepada Tuhan. Itulah yang membedakan berkat Tuhan. Coba saudara merenung. Saudara benar datang ke tempat ini ada rasa hormat kepada Tuhan atau ya sekedar begitu-gitu aja. Saya punya anak 5 ya. Saya sayang semua anak saya. Tapi pasti ada berkat yang beda terhadap salah satu anak saya. Itu diukur dari apanya? Rasa hormat anak itu kepada saya. Betul nggak? Ibu Erna punya anak berapa, Bu? 4. Ibu sayang kan 4-4-nya ya? Tapi yang membuat beda, kalau ibu ada sesuatu, ada kue, maunya ngasih seseorang, anak yang ada rasa hormat. Betul nggak, Bu? Setuju nggak saudara dengan saya? Tuhan juga begitu. Tuhan punya anak banyak kan? Tapi kalau saudara memperlakukan Tuhan itu raja di atas segala raja, maka berkatmu adalah berkat raja. Tapi kalau saudara memperlakukan Tuhan itu seperti satpam, karena sering suruh jaga ini, jaga itu, berkatmu berkat satpam. Tadi Pak Haryanto bilang, cara pandang. Saudara memandang Tuhan seperti apa? Kalau saudara memandang Tuhan itu raja di atas segala raja, saya yakin saudara akan memperlakukan Tuhan itu, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan sikap rasa hormat kepada raja. Betul kan? Nah ini ya. Jadi yang membedakan adalah rasa hormat. Sebelum saya menyampaikan tentang yang rohani, di dalam dunia aja lah ya. Diterapkan di dalam dunia kerja, saudara lihat. Bank-bank yang begitu maju pesat, contohnya adalah BCA. Itu kenapa? Ada rasa hormat terhadap nasabahnya, betul nggak? Sudah pernah ke BCA? Baru masuk baru pintu. Sudah disambut sama siapa? Satpam. Satpamnya dicuek-cuek aja apa ngomong? Selamat pagi Pak, gitu kan? Apa yang bisa saya bantu kalau saudara celingak-celinguk pada saudara mau ke ATM? Silakan Pak, sudah diberi hormat seperti itu. Maka banknya jadi maju. Betul? Begitu saudara mau nyetor, dilihat namanya saudara siapa, misalnya ya saya mau nyetor, dia langsung sebut nama saya. Pak Julius, apa yang saya bisa bantu? Enggak, mau nyetor. Padahal pertanyaan yang basa-basi, udah tahu gue berdiri di teller, bawa duit, masih nanya apa yang saya bisa bantu. Betul nggak? Itu udah SOP-nya tuh. Harus memberi hormat kepada nasabah. Karena kebutuhan manusia itu diakui, dihargai, dihormati. Tangkap ini ya. Nah ini dalam dunia kerja. Atau saudara nelpon sesuatu kepada perusahaan, call center. Coba jawabannya apa? Dihormati nggak saudara? Mau tutup aja, ngomong embel-embelnya banyak banget. Terima kasih Pak Julius sudah menghubungi kami gini-gini, sekiranya ada yang ini. Padahal saya mau udahan nih. Iya, selamat siang. Semoga sukses selalu. Betul nggak? Itu ada rasa hormat. Sehingga orang bisa maju. Saudara lihat ya, negara-negara yang maju, dibandingkan dengan negara-negara yang terbelakang. Itu, saya lihat, negara yang terbelakang itu adalah negara yang tidak ada rasa hormat kepada pemerintah. Pelaturan ditabrak, dilanggar. Singapura bisa maju, kenapa? Itu masyarakatnya, penduduknya itu ada rasa hormat kepada pemerintah, tertib. Tangkap ini, di Jepang juga gitu. Ada rasa hormat. Saudara ketemu orang Jepang, sambutan orang Jepang kepada saudara apa? Selalu? Betul nggak? Itu ada rasa hormat. Makanya negaranya jadi negara yang maju. Siapa lagi? Yang maju-maju saudara tahu ya, Jepang, Singapura. Kalau yang terbelakang, waduh. Mau ngantri aja bisa serobot sana, serobot sini. Saya pernah lihat orang mau naik kereta aja serobot-serobot gitu. Nggak bisa masuk dari pintu, dia masuk dari jendela. Saudara bisa bayangkan kalau gambaran itu, masuk ke kereta itu ada orang yang masuk dari
jendela, terus terjadi di negeri Jepang, saudara bisa bilang apa? Aneh ya, kok ada binatang dari mana keluar? Betul nggak? Tangkap ini. Kenapa mereka bisa tertib? Dia ada rasa hormat terhadap pemerintah dan sesama. Makanya saudara kalau kehilangan, misalnya kamera saudara ketinggalan di taman, di Jepang, nggak ada yang ngambil. Ada rasa hormat. Tangkap ini. Nah, makanya negaranya jadi maju. Saya yakin saudara mau maju kan? Ya, maju dalam Tuhan, saudara harus memberi hormat kepada Tuhan. Rasa kagum kepada Tuhan. Oke? Jadi, bagaimana kalau kita menaruh hormat kepada Tuhan, pasti ada berkat. Dan melancarkan berkat yang macet. Tadi saya udah cerita tentang dunia kerja. Saya ada dua hal ya. Kutuk kalau saudara tidak menghormati Tuhan. Berkat kalau saudara menghormati Tuhan. Saya bahas yang kutuk dulu ya. Kutuk ketika engkau tidak menghormati Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya sama Tuhan hormat kok. Ini saya sampaikan, saya mau menyambung pesan saya minggu yang lalu. Saudara masih ingat minggu lalu saya menyampaikan pesan Tuhan tentang apa? Hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ada dua hal ya. Terus saya tambahin 1, 3. Yaitu kecewa dan tinggi hati. Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita mengenal Tuhannya hanya kulitnya aja. Kenapa kita gampang kecewa? Karena kita mencari Tuhan itu berkat materi, bukan pribadinya. Nah, akibat saudara kecewa, saudara menjadi bersungut. Ternyata bersungut itu adalah rasa tidak hormatmu kepada Tuhan. Tangkap ini. Ya. Keluarkan Bilangan 20 ayat 12. Saudara bisa bayangkan, orang yang bersungut adalah orang yang kecewa. Kenapa dia kecewa? Dia tidak mempercayai Tuhan, meragukan Tuhan. Orang yang tidak mempercayai Tuhan, meragukan Tuhan, pasti gampang bersungut. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sebagai majikan, terus ada pembantu saudara, di belakang saudara, dia bersungut ngomel. Lu aja nggak tahu, lu tahu nggak majikan gua itu ngomel gitu. Kedengeran sama saudara. Ya, dia nggak tahu kalau di balik dinding itu ada saudara yang lagi baru mau datang gitu ya, di balik pintu, saudara mendengar ocehan, obrolan pembantu. Ternyata dia lagi ngomongin saudara, bersungut tentang saudara. Pertanyaan saya, saudara mau naikin gajinya apa saudara mau pecat? Itu terus terang aja menyinggung perasaan saudara nggak sebagai majikan. Tangkap ini. Nah, bersungut itu adalah salah satu bentuk rasa tidak hormat kepada Tuhan. Sehingga Musa yang begitu besar, nabi besar, dia nggak bisa terima janji Tuhan oleh karena bersungut. Musa itu saya anggap pendeta besar, mungkin. Tapi dia teledor dengan kata-katanya. Akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita baca ya. Oke. Benar ya? Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi sebelum ayat 12 itu cerita tentang bangsa Israel bersungut karena nggak ketemu air. Dan Musa jadi ya mau dilempar batu. Bagaimana nih kita bisa mati ini gini ya? Akhirnya Musa juga ikut bersungut karena kecewa dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Akibatnya Musa tidak bisa menerima janji Tuhan. Saudara mungkin pelayanannya udah luar biasa jadi pendeta besar. Saking emosinya sama jemaat saudara atau sama seseorang, saudara akhirnya jadi bersungut, nggak bisa masuk ke tanah perjanjian atau menerima berkat Tuhan. Bilangan 20 ayat 12. Tetapi ceritanya kan akhirnya Musa itu emosi, disuruh ngomong sama bukit batu, akhirnya dipukul kan. Keluar si air, dan bangsa Israel dan ternaknya bisa minum. Akibat tindakan Musa yang kecewa dengan bangsa Israel, akhirnya ngomelnya nggak sama Tuhan, ngomel sama bangsa Israel. Respon Tuhan, Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara bisa menangkap rasa tidak hormat kepada Tuhan yang terbesar adalah saudara bersungut. Saudara bayangkan ya, kalau Tuhan sudah menjawab doamu 10, ada satu yang Tuhan nggak jawab, saudara fokus di satu dan saudara ngomel. Saudara kebangetan nggak? 10 Tuhan udah jawab doamu,
Tapi ada satu yang Tuhan nggak jawab. Kalau dia jawab, ini bisa jerat buat saudara. Tuhan kan tahu yang terbaik. Saudara ngomel untuk yang satu ini. Saudara bisa bayangkan. Bangsa Israel itu sudah dilakukan, Tuhan sudah melakukan kepada bangsa Israel. Untuk ngeluarin bangsa Israel kan pakai 10 tula. Itu kan mujizat-mujizat yang dahsyat luar biasa. Udah gitu belum cukup. Laut Tiberau dibelah dua. Wah, mata melihat tuh. Mestinya imannya tambah kuat. Tapi urusan kecil. Gara-gara nggak ketemu air doang. Tuhan dihujat. Sungut-sungut. So bisa nangkap ini? Sehingga di artikel itu berkata bahwa dosa yang terbesar membuat berkat Tuhan itu terhalang adalah bersungut. Tangkap ini, kelihatannya sederhana. Ya wajar-wajar aja bersungut, ngomel. Hari ini saudara harus rubah. Bahwa bersungut itu dosa yang besar membuat bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Artinya dosa yang membuat saudara tidak bisa menerima berkat Tuhan. Ya, coba baca dulu Mazmur 106 ayat 32, 33. Ayo, Mazmur 106 ayat 32, 33. Ini saudara baca ini. Musa kena celaka karena persungutan. Mereka membesarkan dianya huruf besar, berarti Tuhan. Tuhan jadi kesel sama bangsa Israel ya. Membuat Tuhan marah lah, dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka. Karena mereka siapa? Bangsa Israel yang mengakibatkan kekecewaan kepada bangsa Israel. Kepada Musa. Karena tegar tengkuk. Nextnya, akhirnya nggak kekontrol tuh mulut. Saudara juga pernah nggak kesel dengan seseorang, akhirnya saudara keceplosan. Saudara lihat, sebab mereka memakitkan hatinya sehingga ia itu siapa? Musa teledor dengan kata-katanya. Saudara pernah nggak ketika mungkin pasanganmu itu bersungut atau teman saudara bersungut, buat saudara keki, kesel, akhirnya mau nggak mau saudara lampiaskan itu dengan ucapan kan? Dan biasanya dia keluar selalu alam bawah sadar. Apa artinya perkataan yang keluar dari alam bawah sadar? Ngomong dulu baru mikir. Harusnya mikir dulu baru ngomong. Betul nggak? Apalagi sering chat gitu ya. Chat udah kirim, waduh nyesel. Betul nggak? Makanya harus mikir dulu baru ngomong. Ternyata perkataanmu itu menentukan nasibmu. Tangkap ini, ya.